Terima kasih masih bersama kami. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda pemirsa yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih dengan Prof. Lili Romli dan juga Pak Ujang Komarudin, juru bicara kantor kepresidenan. Tapi sebelumnya, Prof, kita akan temui rekan saya Tasya Lutmila yang sudah siap dengan berbagai analisis respon netizen terkait dengan video monolog Wakil Presiden ya. Ya, Tasya, apa yang sudah disiapkan kali ini? Iya, saya tidak sendiri saat ini, Doni. Saya bersama dengan Galuh Sinta Laksono, Vice President dari Indonesia Indikator. Selamat datang, Mbak Galuh. Selamat sore. Selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir di studio kami dan membawa ada analisis respon netizen terhadap monolog Wapres RI antara janji politik dan kontestasi narasi. Ini yang membuat adalah Indonesia Indikator. Betul. Setelah video itu keluar. Setelah 2 hari keluar ya videonya. Setelah 2 hari keluar. Oke, kita akan sama-sama lihat seperti apa isinya. Yes. Ya, silakan Mbak Galuh. Jadi ini kami mengambil dari platform berbagai media sosial, gitu ya. Ada Twitter, YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Di sini ada total engagement sebanyak 26.000 gitu ya. Kalau kita berbicara platform sosial media itu kita nggak boleh hanya berbicara tentang expose, tapi kita harus bicara tentang engagement. Mengapa? Karena di situ ada interaksi. Dari si pengirim pesan kepada penerima pesan. Jadi dari yang memberikan pesan di sini adalah Wapres kita dengan netizen gitu ya. Jadi interaksinya direspons banyak 26.000. Dan unggahan di Twitter sendiri ini sebenarnya ketika data ini diambil sebanyak 2.457, tapi sebenarnya ini udah hampir ke 3.000 di saat ini karena saya cek tadi secara real time seperti ini itu. Ya, jadi saat ini hampir ke 3.000 gitu ya. Saat ini hampir ke 3.000. Kemudian memang respon paling banyak ada di Twitter. Di Twitter. Jadi memang kalau mau berbicara tentang opini publik, respon diskusi tentang politik, pemerintahan, apapun gitu ya. Sampai hari ini masih di Twitter. Kendati TikTok itu dengan karakternya sendiri juga punya kekhasan gitu ya. Tapi kan kalau TikTok itu lebih banyak ke visual, bergerak, singkat gitu ya. Tapi kalau perbincangan itu tetap di platform X Twitter. Dan seperti apa mungkin respon dari sekitar 3.000 ini di Twitter bisa terbacakah antara yang positif dan negatif? Bisa. Boleh di slide lagi Kak? Boleh ya. Jadi kalau respon di lini masa sendiri gitu ya, kebanyakan yang merespon itu bergender itu di sisi. Ini berikutnya. Jadi ini sebagai bukti bahwa yang menarik adalah ini adalah video pertama yang disampaikan oleh Pak Wapres setelah resmi terpilih dan dilantik menjadi Wapres. Jadi sejak Oktober sampai saat ini bulan April ini adalah video pertama dari Gibran. Betul. Jadi yang lainnya adalah ketika beliau masih menjadi wali kota gitu ya. Tasya dan Mbak Galuh boleh interupsi. Ini menarik sekali ya Prof ya. Jadi Mbak Galuh juga ngomongnya sama kita juga dong, sama penonton yang ada di rumah. Siap. Cuma nggak ada Tasya doang gitu. Karena ini video pertama ternyata ya. Video pertama, Tapi video pertama menurut Mbak Galuh itu positif nggak responnya? Responnya beragam. Beragam gitu ya. Tapi ada yang positif berarti? Atau memang banyak sekali yang negatif? Cenderung negatif. Gitu. Cenderung negatif. Tapi ada yang positif? Ada. Jadi itu yang positif kita bisa tahu tidak itu buzzer atau benar-benar pure positif? Bisa ditelusuri gitu ya. Kemudian kami juga harus akhirnya mengecek gitu ya bahwa ini adalah berupa bot ataukah organik. Gitu. Ada tidak botnya ternyata? Ada sedikit. Sedikit itu berapa persen kira-kira? Boleh dilihat data berikutnya. Sebentar ya, ini memang alatnya masih baru, saya juga masih. Jadi ini dia. Jadi ini yang kami ambil. Nah ini disensor karena yang negatif tuh benar-benar di cloud kata gitu ya, di word cloud kami itu benar-benar yang negatif itu tebal gitu ya, kumpulan kata-katanya tebal dan isinya adalah memaki gitu ya. Jadi mohon maaf jadi kalau kemudian kasarnya tidak bisa kita tampilkan gitu. Di sini. Jadi harus disensor gitu. Orang seterbuka itu ya berkata-kata kasar ya di media sosial gitu ya. Betul. Jadi tapi itu bukan fake account gitu atau apa? Enggak, itu organik temuan kami. Organik temuan kami. Gitu.
Jadi Oke, ini mungkin kita bisa highlight sedikit ya, apa yang kemudian menjadi beberapa keyword dari para netizen. Ya. Ini ada Jumbo dibikin tanpa bantuan pemerintah, sukses besar. Kemudian orang yang mengagung-agungkan AI ikutan riding the wave. Di sini ada kata keyword riding the wave. Kalau mungkin bisa dibaca yang di sebelah sana, makanya gue nggak suka pemerintah kayak gini, nggak support dari nol dengan bantuan dana, tapi saat sukses, iya. ini mungkin bisa kita lihat gitu ya, ketika ngomongin AI berarti gitu ya, publik kita tuh sebenarnya udah melek gitu loh dengan teknologi, dengan AI gitu ya. Jadi AI itu bukan sesuatu yang baru, justru malah gitu temuan kami itu juga menarik untuk alih-alih gitu ya, untuk memberikan komentar, untuk menyarikan apa sih sebenarnya yang menjadi yang disampaikan, pesan utama yang disampaikan oleh Pak Wapres ini. Kemudian mereka sekarang mention Grok. Grok itu adalah AI yang dibuat oleh X ya, oleh Twitter X gitu. Jadi akhirnya mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi diskusi publik itu netizen di AI. Jadi kalau Grok itu kemudian akan bisa memberikan jawaban dengan cepat gitu dan menyarikan. Ini masih komen ya berarti? Ya, ini sentimen negatif. Contoh kemudian capture dari sentimen negatif. Nah, ini dia. Ini Grok ya? Grok, bahwa kemudian mereka untuk mendapatkan konfirmasi gitu ya, bahwa publik kita memang sekarang sudah cerdas gitu, apalagi pengguna ya melek teknologi dan generasi yang kemudian disebut bonus demografi oleh Pak Wapres itu ya mereka sudah sangat AI savvy gitu ya, teknologi savvy gitu. Jadi mereka akan mention Grok untuk mendapatkan jawaban. Dan ini ada satu lagi juga yang menarik, mungkin juga saya melihatnya ini adalah alih-alih supaya nggak kena UU ITE. Oh oke, jadi pakai bantuan Grok di sini. AI gitu. Jadi biarkan Grok yang kemudian menjawab. Gitu. Oke, pintar ya, semakin pintar bisa gitu. Jadi sekarang menarik loh, Prof. Iya. ini Kalau kita terbuka ngomong begini ya Mbak, mungkin bisa ada konsekuensi hukumnya ya. Iya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan konfirmasi, untuk mendapatkan keyakinan bahwa respon saya terhadap sebuah pesan adalah A gitu ya, tapi kemudian dari situ mereka kan manusia untuk menyimpulkan atau meyakinkan dirinya butuh konfirmasi. Dia kemudian ini kalau saya lagi-lagi hanya menggarisbawahi ya, jadi bukan kata-kata saya nih. Sayang ada yang cuma numpang tenar. Ini kemudian memang jadi kata-kata yang muncul berkali-kali ketika orang menyaksikan video monolog dari Wapres. Banyak animator lokal juga sebel soalnya orang-orang ini promosi AI tapi kurang menghargai kreativitas manusia yang bikin Jumbo hidup. Jadi wajar kalau kesel lihat yang cuma baca skrip, apalagi nonton gratis sekeluarga. Kita juga baca skrip loh di sini. Tapi semua atas kerja redaksi gitu kan. Dan pasti tim Wapres juga punya strategi ya Tasya ya. Naskahnya disusun pasti ada tujuan. Tapi kalau kemudian melihat gitu ya dari sisi digital presence gitu ya, digital presence bahwa ini adalah fakta, ada data dan fakta bahwa ini adalah kehadiran pertama Pak Wapres, ya kita harus apresiasi gitu ya. Mau itu monolog atau kemudian mau itu dibikin skrip dan ada prompter gitu ya, itu harus diapresiasi. Bahwa bagian mana yang harus diapresiasi? Di digital presence-nya. Kehadiran dia. Meskipun kehadiran itu kemudian direspon dengan sangat negatif. Kehadiran dia untuk hadir di ceruk pasar dia adalah generasi muda ya, yang melek teknologi, yang setiap hari bahkan untuk mencari jawaban aja tanya ke AI gitu kan, atau bertanya menu apa hari ini untuk dimakan dengan HP gitu kan. Jadi kehadiran beliau di ruang digital ya harus diapresiasi gitu. Oke, terakhir nih Mbak Galuh karena waktu kita sangat terbatas. Tapi kalau yang Anda dapat bisa sarikan dari semua respon netizen ketika melihat atau menonton video Wapres ini, apa sih sebenarnya di tengah-tengah kenegatifan itu, apa sih sebenarnya yang diharapkan statement selanjutnya yang keluar dari seorang Wapres? Lebih ke sesuatu yang napak bumi kayaknya ya. Oke, gitu. Jadi lebih konkret. Iya, lebih konkret gitu. Jadi kalau saya melihat gitu ya dari data kami, itu kemudian persepsinya adalah bahwa Pak Wapres ini diminta untuk lebih napak bumi gitu ya, sesuatu yang konkret, yang programnya itu harus relevan gitu ya. Kalau hari ini kemudian teman-teman butuh sekolah, ya tolong sediakan sekolah seperti itu. Jadi lebih ke
apa berikutnya yang akan Iya, dihadirkan betul. oleh Betul. pemerintah Betul. begitu ya melalui Wapres. Betul. Oke, baik, terima kasih Mbak Terima Galuh kasih. untuk waktunya bersama kami. Saya kembalikan lagi ke Doni dan Gue mau Prof. protes sama Mbak Galuh. Kenapa? Nggak semua orang nanya AI atau Grok mau makan apa hari ini. Khusus buat yang punya istri, tergantung istri. Mbak. Siap. Prof gitu nggak? Karena tidak diprotes juga dan Oke, baik, terima kasih Tasya, Mbak Galuh, terima Terima kasih kasih. ya. Nanti kita akan pinjam ini catatannya ya Prof ya, terkait Ya. dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Galuh tadi. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi, kami rehat sejenak, kami segera kembali sesaat lagi.